Sri Astuti, saya dosen tetap program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengampu mata kuliah pragmatik. Mata kuliah pragmatik merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pragmatik berisi konsep dasar pragmatik, kedudukan pragmatik dalam linguistik, situasi tutur, implikatur, praanggapan, tindak tutur, prinsip-prinsip komunikasi, dan pengajaran pragmatik di sekolah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pragmatik diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup pragmatik, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara pragmatik, semantik, dan linguistik struktural, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami partisipan tutur, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan tuturan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konteks dan konteks tuturan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis deksis dan jenis deksis. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan praanggapan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tindak tutur. Mahasiswa mampu menjelaskan implikatur percakapan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengajaran pragmatik di sekolah. Untuk capaian pembelajaran tersebut, maka materi yang akan dibahas pada 14 pertemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup kajian pragmatik. Yang kedua, pragmatik, semantik, dan linguistik struktural. Yang ketiga, partisipan tutur. Yang keempat, tujuan tuturan. Yang kelima, konteks dan konteks tuturan. Yang keenam, deksis. Yang ketujuh, jenis-jenis deksis. Yang kedelapan, praanggapan. Yang kesembilan, tindak tutur. Yang kesepuluh, jenis-jenis tindak tutur. Yang ke-11, implikatur percakapan. Yang ke-12, prinsip kerjasama. Yang ke-13, prinsip kesopanan. Dan yang ke-14, penerapan pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah DEA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, buku utama yang digunakan adalah Principle of Pragmatic karya Leeds, kemudian Berkenaan dengan Ilmu Bahasa karya Pujana Rahardi, kemudian Pokok-pokok Pragmatik karya Rustono, kemudian Dasar-dasar Pragmatik karya Idewa Putuwijana, kemudian Pragmatik karya George Yule, Inquiry. Nah, mahasiswa melakukan pengamatan dan wawancara kepada informan yang dianggap menguasai tuturan-tuturan di masyarakat di lingkungannya. Nah, ini dilakukan agar mahasiswa semakin memahami tuturan-tuturan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah interaction. Nah, selain materi yang saya sampaikan di kelas, mahasiswa juga melakukan mini riset terkait tuturan-tuturan di masyarakat. Kemudian melakukan diskusi kecil. Nah, diskusi ini akan menambah nilai tugas dengan bobot 20%. Nah, selain di dalam kelas, diskusi juga bisa dilakukan melalui WA Group. Informasi-informasi mengenai perkuliahan akan diberikan pada WA Group. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Nah, pemberian tugas akan diberikan melalui Google Classroom dan juga WA Group. Kemudian penilaian sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah disepakati pada awal pertemuan, yaitu aktivitas sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Berikut adalah cuplikan pertemuan ke-10 dengan materi jenis-jenis tindak tutur. Gimana nyoba hari ini? Baik. Ada yang kira masuk enggak? Masuk. Oke, jalankan dulu absennya ya. Baik, hari ini kita membahas
tidak tutur. Tapi sebelum itu kita lihat, saya mau lihat dulu minggu lalu, masih ingat tidak materi minggu lalu? Apa materi minggu lalu? Membahas tentang tidak tutur, lokusi, ilokusi, dan prolokusi. Oke, ilokusi itu apa? Tidak tutur Untuk menyampaikan sesuatu. Perlokusi itu apa? Oke, berarti masih ingat ya? Baik, kita di pertemuan ke-10 ini kita membahas tentang tidak tutur. Berbeda sedikit ya. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan bisa, yang pertama adalah mahasiswa dapat memberikan 3 contoh tuturan langsung dan tidak langsung. Jadi ada 3 jenis tuturan ya, langsung dan tidak langsung. Kemudian mahasiswa dapat merumuskan pengertian tindak tutur literal dan tidak literal. Kemudian mahasiswa dapat memberikan contoh tuturan literal dan tidak literal beserta beberapa penafsiran maksudnya. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, atau tindak tutur literal dari sejumlah contoh. Itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi nanti setelah mahasiswa mempelajari materi ini, mahasiswa bisa memberikan contoh tindak tutur langsung dan tidak langsung, tindak tutur literal dan tidak literal, dan bisa menganalisis jenis tindak tutur tersebut. Itu ya. Baik, kita lihat sebelum kita masuk ke materi, perhatikan 4 contoh kalimat berikut. Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya 4 contoh di atas yang ada di PowerPoint? Ya, Fadil silakan. Pada poin pertama dituliskan rambutmu sudah panjang. Itu adalah kalimat tidak langsung Ya. yang berarti secara tidak langsung menyuruh lawan bicara kita untuk memotong rambutnya. Dan yang kedua adalah potong rambutmu itu, yaitu kalimat langsung. Itu berarti secara to the point langsung menyuruh lawan bicara kita untuk memotong rambutnya. Yang ketiga adalah musiknya kurang keras. Di situ adalah kalimat tidak literal. Dan di situ secara tidak langsung juga bahwa seseorang itu mengungkapkan bahwa musiknya sangat keras, jadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dan keempat, musiknya keras sekali, berarti musik yang didengarkannya itu memang sangat keras, jadi itu langsung penyampaiannya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Baik, terima kasih Fadil, bagus sekali penjelasannya. Sekarang saya mau tanya, kalau begitu tidak tutur langsung itu tidak tutur yang bagaimana? Tidak tutur yang apa? Tidak tutur langsung. Tidak tutur yang kalau memberi perintah itu menggunakan kalimat langsung, kalimat perintah. Kalau kalimatnya perintah menggunakan perintah, kalimat berita untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya, maka itu disebut kalimat langsung. Kalimat tidak langsung berarti kalimat perintah menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya. Maka kalau bertanya tujuannya untuk memberikan perintah, kemudian memberitakan tujuannya untuk memberi perintah, maka itu disebut kalimat tidak langsung. Oke. Kita lihat lanjut ke tindak tutur tidak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Seperti tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan modus kalimat itu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalau kalimat berita digunakan untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya, maka disebut kalimat langsung. Kalau kalimat berita atau kalimat tanya digunakan untuk memberi perintah, berarti tidak langsung. Sampai di situ paham ya? Paham. Nah, kita lihat contoh berikut. Sidin memiliki 5 ekor kucing. Dan kalimat 2, di mana letak pulau Bali?
kalimat 3, ambilkan baju saya. Yang kalimat keempat, ada makanan di lemari. Kalimat kelima, mana sapunya? Kalau kita lihat kalimat tadi, ya, supaya sopan, kita perhatikan lagi ya. Kalimat ini, Sidin memiliki 5 ekor kucing. Di mana letak pengembalian? Sidin memiliki 5 ekor kucing. Di sini ada kalimat berita. Maka kalau itu digunakan untuk memberi perintah, berarti maknanya kalimatnya bagaimana? Supaya simpan makanan di lemari. Nah, gitu ya. Di mana letak pola bali? Maka tujuannya kalau itu untuk bertanya, maka jawabannya adalah menjawab di mana letak pulau bali. Kemudian ambilkan baju saya, itu adalah bentuk kalimat perintah. Kalau di mau bisa seperti ini, berarti di sini kalimat langsung. Ada makanan di lemari, itu kalimat apa? Kalimat berita, memberitakan. Kalau temannya sedang hujan-hujanan datang ke kosnya, diberitakan ada pakaian di lemari, maka supaya mengganti pakaian. Kalau temannya kelaparan, ada makanan di lemari, berarti supaya mengambil makanan dan supaya temannya bisa makan. Di mana sapunya? Itu kalimat tanya, untuk bertanya. Kalau itu digunakan untuk betul-betul bertanya di mana sapunya, maka jawabannya memberitahu, menyampaikan di mana ada sapu, sapunya disimpan di mana. Tetapi kalau kalimat di mana sapunya itu bukan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, maka yang dilakukan oleh lawan tutur adalah supaya membersihkan ruangan. Di mana sapunya? Berarti lawan tuturnya diminta untuk menyapu ruangan tersebut, menyapu rumah, menyapu kamar, menyapu kelas dan sebagainya. Sampai di sini bisa ya? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Belum. Baik, kita lanjut ke akad. Akad ini berdasarkan modus kalimat. Ada kalimat berita untuk memberitakan, kalimat itu menjadi kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung berarti untuk menyuruh, ya. Kemudian kalimat tanya untuk bertanya, untuk kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya maka digunakan untuk menyuruh atau memberikan perintah, ya. Kemudian kalimat perintah, ya, hanya untuk memberikan perintah, tidak bisa dibuat tidak jadi langsung, ya. Baik, sekarang kita ke literal dan tidak literal. Kalau tadi ada langsung dan tidak langsung, sekarang maka ada literal dan tidak literal. Kalimat literal itu adalah kalau kata-kata yang menyusun kalimatnya dan makna dari kalimat itu sama, maka disebut kalimat literal. Kalau kalimat itu antara kata-kata yang menyusunnya dan maksud dari kalimatnya tidak sama atau berlawanan, itu disebut kalimat tidak literal. Sampai di situ paham ya? Paham. Nah, kita lihat interseksinya. Interseksi dari kalimat langsung tidak langsung dan kalimat literal dan tidak literal, ya. Ada kalimat tidak tutur langsung literal, berarti kalimat berita untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk memberikan perintah. Tetapi atau kata-katanya, kata-kata dan maksudnya sama. Antara kata-kata yang menyusun kalimat itu dengan maksudnya itu sama. Ya. Kemudian tidak tutur, tidak langsung literal. Tidak langsung literal berarti kalimat berita atau kalimat tanya digunakan untuk memberi perintah.
menyusunnya dengan maksud dari kalimat itu sama. Ya. Untuk kalimat tidak tutur langsung tidak literal berarti kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk memberi perintah, kalimat berita untuk memberikan berita. Tetapi antara kata-kata yang menyusun kalimat itu dengan maksudnya itu berbeda atau mungkin berlawanan. Nah, kalimatnya tidak literal, ya. Tapi menggunakan kalimat perintah untuk memberikan perintah, kalimat berita untuk memberitakan, kalimat tanya untuk bertanya. Ya, kata-kata yang menyusunnya tidak sama dengan apa? Kata-kata yang menyusunnya tidak sama dengan maknanya. Ya. Kemudian tidak tutur, tidak langsung, dan tidak literal. Berarti antara kalimat untuk kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk memberikan perintah, kalimat berita untuk memberikan berita, maka di sini kalimat tanya dan kalimat berita itu digunakan untuk memberi perintah, dan kata-kata yang menyusun kalimat itu dengan maknanya itu berbeda atau berlawanan. Ya? Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Tidak tutur langsung literal. Contohnya, orang itu sangat pandai. Atau buka mulutmu. Jam berapa sekarang? Nah, orang itu sangat pandai. Itu adalah kalimat berita. Contoh kalimat berita. Buka mulutmu. Berita. Jam berapa sekarang? Oke. Kemudian tidak tutur, tidak langsung, tetapi literal. Contohnya, perhatikan contoh belah, lantainya kotor. Ya, lantainya kotor. Kemudian di mana handuknya? Lantainya kotor itu kalimat apa? Lantainya kotor. Kalimat berita. Apakah kalimat berita itu untuk sekedar memberitakan? Kalimat berita itu digunakan untuk apa? Untuk memberi perintah. Apa perintahnya? Lantainya kotor berarti? Supaya lantainya dibersihkan. Di mana handuknya? Itu bentuk kalimat tanya. Apakah itu sekedar untuk bertanya di mana handuknya? Oke, itu untuk apa? Tidak tutur langsung, tidak literal. Suaramu kok bagus? Atau kalau makan biar kelihatan sopan, buka mulutnya. Bisa ya? Ini kalimat apa? Suaramu bagus kok. Suaramu bagus kok. Kalau suara temannya cempreng, tapi supaya tidak menyakiti hatinya, jadi dikatakan suaramu bagus kok, tapi lebih baik diam aja lah ya. Berarti kalimat ini tidak, antara kata-kata yang menyusunnya dengan maksudnya berbeda. Karena apa? Dikatakan suaramu bagus kok, tapi sebetulnya suaranya kurang bagus. Tapi kan kalau kita mendengar suara teman sedang bernyanyi, kemudian kita suaramu jelek banget kan, kayak gitu. Jadi kita tetap katakan suaramu bagus kok, gitu ya. Itu supaya apa? Supaya teman kita tidak tersinggung. Oke. Kemudian kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutnya. Sopan nggak kalau kita makan dibuka mulutnya?
Tidak. Maka kalimat ini literal atau tidak? Literal tidak kalimat ini? Tidak literal. Karena apa? Karena antara kata-kata yang menyusunnya berbeda dengan maksudnya. Oke, paham sampai di situ? Sekarang tidak tutup, tidak langsung, tidak literal. Lantainya bersih sekali. Ya. Itu kalimat apa? Kalimat tidak langsung. Mengapa tidak langsung? Karena sebenarnya lantainya kotor. Kalau sebetulnya lantainya kotor, dikatakan lantainya bersih sekali. Berarti kotor. Ya. Kemudian musiknya terlalu pelan, tidak kedengaran. Kalau konteksnya musiknya itu sangat keras, dikatakan musiknya terlalu pelan, tidak kedengaran. Berarti sangat keras. Berarti kalimat itu literal atau tidak? Tidak literal. Kalau kita lihat dari modus kalimatnya, itu kalimat langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Kenapa? Kenapa tidak langsung? Karena kalimat. Berarti itu kalimat apa? Kalimat beri. Ini kalimat berita, tetapi sebetulnya apa? Digunakan untuk perintah atau tidak? Ini untuk memberi perintah atau tidak? Musiknya terlalu pelan, tidak kedengaran. Perintah supaya apa? Supaya musiknya dikecilkan. Oke, berarti itu kalimat perintah, tetapi diwujudkan dengan kalimat berita. Maka disebut kalimat tidak langsung. Kemudian dari segi literal atau tidaknya disebut kalimat tidak literal karena kata-kata yang menyusunnya dengan maksudnya berbeda. Oke. Kemudian apakah musiknya yang pelan seperti itu dapat kau dengar? Itu kalimat apa? Kalimat tanya, bertanya apakah musiknya itu bisa didengar atau tidak. Tapi apakah kalimat ini literal? Kenapa tidak literal? Karena apa? Karena sebetulnya kalau konteksnya itu kalimatnya suara musiknya sangat keras, padahal dia bertanya apakah musik yang pelan seperti itu dapat kau dengar, berarti tidak literal karena tidak sama dengan kata-kata yang menyusunnya, maknanya berbeda dengan kata-kata yang menyusunnya. Kalau konteksnya musiknya sangat keras, berarti tidak literal. Dari segi modus kalimatnya itu adalah kalimat tanya. Berarti untuk bertanya, kalau itu kalimat langsung. Tetapi ini digunakan untuk apa ini? Untuk bertanya atau bukan? Bukan. Tapi digunakan untuk memberi perintah. Kalau begitu kalimat langsung atau tidak? Bukan. Itu adalah kalimat tidak langsung. Baik, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebut siapa namanya? Perkenalkan, saya Renaldi Maulana Sakti. Saya ingin bertanya pada materi kalimat langsung dan tidak langsung tadi, yaitu adalah apa perbedaan dari kalimat langsung tidak literal dan kalimat tidak langsung tapi literal. Kalimat tidak langsung literal gitu ya? Oke. Tidak langsung. Kalimat langsung tidak literal. Oh, kalimat langsung. Kalimat langsung tidak literal. Tidak literal. Dan kalimat tidak langsung literal. Kemudian kalimat tidak langsung ya? Tidak langsung. Tidak langsung tetapi literal. Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membedakan mana perbedaan
perbedaan antara langsung tidak literal dengan tidak langsung tapi literal? Ada yang bisa membedakan? Oke, silakan. Baik, pertama saya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Petrus Febrian. Pertama saya ingin menjawab bedanya kalimat tidak langsung tetapi literal. Di sini menggunakan kalimat tanya atau kalimat perintah. Kemudian kata-kata yang menyusun dan maksudnya adalah sama. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat langsung tidak literal. Di sini kalimat ini menggunakan kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk perintah, kemudian makna yang menyusun dengan maknanya tidak sama. Oke, sampai di situ bisa? Adil sudah bisa membedakan? Bisa. Ada yang bisa memberikan contoh untuk kalimat langsung tidak literal? Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, saya coba. Baik, perkenalkan nama saya Peter Suwarto. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat langsung tidak literal. Ya. Itu contohnya seperti tidak bisa belajar saja biar IPK-nya 4. Oke, tidak usah belajar saja biar IPK-nya 4. Bisa enggak kalau tidak belajar IPK-nya bisa 4? Oke, bisa ya. Tidak bisa kita IPK langsung 4 tanpa belajar. Harus belajar. Berarti tidak literal dari segi tidak usah belajar saja supaya IPK-nya 4. Itu kalimat perintah atau bukan? Memberikan perintah supaya tidak usah belajar. Tapi apakah diminta untuk tidak belajar? Supaya belajar. Jadi perintahnya sebetulnya supaya belajar. Berarti kalimatnya kalimat langsung tidak literal. Oke. Yang bisa memberikan contoh kalimat tidak langsung tapi literal? Ya, silakan. Nama saya Media, saya akan menjawab contoh dari kalimat tidak langsung tapi literal. Contohnya, mami pembayaran SKS tinggal 2 hari lagi. Oke, mami pembayaran SKS tinggal 2 hari lagi. Oke, itu kalimatnya bentuknya apa? Kalimat langsung atau tidak langsung? Mengapa tidak langsung? Karena dia Ya, kalimatnya memberikan perintah. memberitakan bahwa pembayaran SKS tinggal 2 hari lagi, memberitakan kepada maminya supaya ya. Maminya yang memberitakan kepada maminya bahwa bayar SKS itu tinggal 2 hari lagi waktunya. Memberitakan kalimat berita, tetapi sebetulnya di situ minta uang ke maminya untuk membayar SKS. Oke, maka disebut kalimat tidak langsung. Tetapi literal atau tidak? Literal. Karena apa? Karena dia menyampaikan bahwa untuk membayar SKS itu tinggal 2 hari lagi. Ya, antara kata-kata yang menyusunnya dengan maknanya sama. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Baik. Ada yang masih mau bertanya? Yang belum dipahami materinya? Tidak ada? Rumah lalu banyaklah yang diumumkan, canda cerianya istilahnya gurau-gurau gitu kan. Lalu kami datang foto itu ada istilahnya ikut tanam, kita juga ada menyampaikan kemenang keinginan dari anakku itu. Nah, kalau anak bapak pansi yang minta, pansi yang ngelamar, jadi kan kalau sedia jadi teman panai ya kan, teman panai buat diterima. Tapi kami tuh dia datang datang bertanam. Ada berikutnya ada kelanjutan kalau memang cocok paham